Nah itu sebagai gubernur saya memang dari awal tidak banyak komentar, tapi saya bekerja. Dari mulai persoalan lockdown, PSBB, sampai ke masa transisi, terus juga new normal. Definisinya gimana? Formulasinya juga bagaimana? Apa yang dimaksud dengan transisi? Apa yang dimaksud dengan PSBB? Apa yang dimaksud dengan new normal? Jakarta menetapkan transisi, membuka kantor-kantor, dan sebagian besar itu pekerja yang di Jakarta itu, baik kantor pemerintah maupun kantor-kantor swasta, masuk pekerja lainnya, sektor informal itu kan didominasi oleh masyarakat yang tinggal di Jabodetabek, termasuk Tangerang Raya. Terus juga pada waktu PSBB kita sepakat untuk memperketat dengan pendekatan protokol kesehatan, bagaimana transportasi kereta api itu juga menegarakan protokol kesehatan. Tapi ternyata kemarin kan peristiwa di mana masyarakat terjadi berdesak-desakan, berkerumun, bersentuhan, tidak lagi ada social distancing. Ini kan sangat mendegradasi upaya-upaya kita yang selama ini. Banten itu sudah posisi pada waktu PSBB cukup landai. Kalau kita pakai data per hari maksimal 4 dapat 2 orang, tapi begitu mau lebaran dibuka, ada pelonggaran naik sampai 14 orang yang positif, 22 orang. Dan pada waktu lebaran kenaikan di Banten termasuk yang tadi zona hijau beberapa kota kabupaten menjadi zona kuning, itu karena ada interaksi, ada mobilitas masyarakat Jakarta yang pulang kampung, pulang mudik ke Banten, sehingga ada beberapa akhirnya menjadi transmitter untuk penularan COVID-19. Walaupun masih terbatas, tapi dengan dibukanya keran sekarang kerja di Jakarta, itu menimbulkan kekhawatiran, karena bagaimanapun juga anggaran Jakarta itu tidak bisa dipisahkan, beda wilayah administratif tapi secara fisik satu kesatuan. Mobilisasi orang setiap hari dari Banten ke Jakarta lalu pulang lagi ke sini, ketika dia berinteraksi di kereta, dia bersentuhan di tempat kerja. Persoalannya kita menyelesaikan COVID-19 atau kita mau kedepankan soal ekonomi. Karena nggak bisa kita paralelkan antara ekonomi dan kesehatan atau COVID-19. Contohnya misalnya mal boleh dibuka, tapi kan orientasi mal itu kan selalu berkeinginan agar banyak pengunjung, banyak pembeli, dan untung. Tapi kalau konsep kita kan bagaimana agar kita bisa memutus mata rantai dengan protokol kesehatan. Restoran kita izinkan dengan social distancing, dengan protokol kesehatan. Pengunjung yang biasa 1.000 orang, lalu dengan pendekatan protokol kesehatan menjadi 500. Tetapi tetap aja nggak bisa menyelesaikan buat biaya operasional.
Bagi bangku yang untuk 4 orang jadi 2. Tamu yang biasanya muat untuk 150 orang jadi 25. Ya udah nggak ada BP-nya, nggak ada nilai tambahnya. Jadi misalnya sekarang kan tinggal pilihan, opsinya mau buka-buka semua atau kita masih menggunakan PSBB untuk standarisasi penanganan COVID. Tapi itu lebih efektif ketimbang kondisi kayak sekarang. Itulah, jadi harusnya PJKA itu harusnya PT Kereta Api juga bertanggung jawab. Tapi bisa kita maklumi juga kereta api juga kalau penumpangnya sedikit, itu kan nggak bisa juga untuk tekor. Mau juga begitu, rumah juga begitu, rumah makan juga. Pilihannya itu saja. Kita memang sekarang udah nggak pakai PSBB, nggak pakai transisi, dengan tetap protokol kesehatan. Kayak contohnya masjid kemarin kita pakai protokol kesehatan, boleh dibuka ya, kesehatan. Tapi kan kapasitas masjid itu terbatas. Jadi orang yang biasa sholat itu dari ngumpul masuk, jamaahnya memang akhirnya kan mau nggak mau akhirnya merapat lagi. Nggak bisa kita walaupun udah di garis-garis itu ditata jaraknya, tapi karena masjidnya nggak cukup, akhirnya yang si jamaah berkerumun masuk ke masjid rame-rame. Masjid di daerah kan gitu, kecuali masjid mungkin Istiqlal yang luas. Masjid daerah-daerah kan kita begitu. Jadi over capacity. Tapi kalau nggak pakai protokol kesehatan, mereka bisa shopnya berdempet-dempet. Ini kan agak susah menatanya. Kalau protokol kesehatan kita pakai ya, tapi mereka kan masakan masuk. Nah itu sebagai gubernur saya memang dari awal tidak banyak komentar, tapi saya bekerja, termasuk juga yang pernah saya komentari, misalnya Bandara Soekarno-Hatta. Kita yang di daerah terus melakukan aktivitas, memantau, melakukan upaya-upaya sosialisasi, pencegahan, dan membangun kesadaran masyarakat. Tapi di lain pihak karena polanya berubah-ubah, juga tidak sama, tidak sinergis antara satu daerah dengan daerah lain, ini akhirnya ya menjadi tidak efektif. Padahal di tingkat daerah itu yang namanya polisi, yang namanya tentara, yang namanya aparat pemerintah daerah itu udah saling bahu-membahu kerja keras. Tapi lagi-lagi kalau dihadapkan pada pilihan mana yang mengutamakan ekonomi dengan membuka lagi kesempatan bagi para sektor swasta, dan pihak juga memang protokol kesehatan nggak maksimal, bisa jadi kayak kasus di Rangkas Bitung kemarin yang orang berdesak-desakan, tidak ada lagi social distancing, aparat juga dilawan. Kalau saya sih tegas aja harusnya kita pemerintah berikan sanksi kepada yang melanggar, yang tidak pakai masker, tidak pakai social distancing, ditingkatkan perusahaan-perusahaan masuk juga para pekerjanya. Tapi memang ini memerlukan kerja keras aparat dalam melakukan sebetulnya persoalan yang banyak contoh di negara-negara lain. Ketika kita tidak konsisten, tidak komitmen untuk bersama-sama saling melindungi, kesadaran, tapi kita karena alasan ekonomi kita tidak indahkan rambu-rambu protokol kesehatan dan sebagainya, akhirnya
Saya nggak tahu apa jadinya ke depan. Apalagi Banten dekat Jakarta, Jakarta itu masih warna merah, belum hilang. Di sentrum. Sekarang orang kita kerja ke Jakarta, balik ke sini. Ya kita lihat aja nanti seperti apa ke depan.